kita harus bisa melewati pintu-pintu tobat yang menurut para ulama kita harus melewati 4 tahapan pintu taubat. Yang pertama, tobat harian. Apa itu buat tobat harian? Tobat harian adalah kita melewati pintu sholat. Karena kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, ya. Sehari 5 waktu, ya. Jadi sehari 5 kali kita harus bisa melewati tobat harian seperti itu. Yaitu antum harus melewati ibadah puasa selama 30 hari yang diwajibkan setahun sekali bagi umat Islam. Dan yang keempat, antum harus melewati namanya ibadah yang dilaksanakan seumur hidup sekali bagi orang yang mampu, yaitu melaksanakan ibadah haji. Itulah tahap-tahapan tobat, ya. Jadi Anda harus sholat, udah mulai sholat Jumat, berpuasa, ya, gitu ya. Jadi kita harus dilewati pintu-pintu tadi sehingga kita ada upaya untuk terus melaksanakan niat kita untuk kembali kepada manusia yang fitrah dan untuk mencapai ridho dan rahmat Allah. Tentunya kita harus melaksanakan syariat Islam dengan sempurna. Jadi kita harus terus mengerjakan amalan-amalan, amal soleh, ya. Di dalam surat Al-Jatsiyah di ayat 15 yang berbunyi man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha summa ila rabbikum turja'un, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka kejahatan akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ya, itu hanya sekedar sebagai pengingat. Jadi jangan sampai antum lalai, ya, jangan sampai antum menjadi manusia yang rugi. Ya, mendingan kita rugi di dunia tapi kita untung di akhirat nanti. Ya. Wa man kana fi hazi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma, di surat Al-Isra di ayat 72. Barang siapa yang buta ketika di dunia maka dia akan buta juga di akhirat nanti. Seperti itu. Yuk kita berdoa seperti yang pernah diucapkan oleh Nabi Sulaiman yang ada dalam surat An-Naml, kalau tidak salah. An-Naml di surat 27 ayat 19. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan atau kebajikan yang Engkau ridhoi, rahmat, dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang solehah. Ya. Taubat menurut beberapa ulama, atau lebih baik lagi kita menurut junjungan Nabi kita Muhammad SAW, ada suatu riwayat mengatakan bahwa apa sih taubat yang sebenarnya atau taubat nasuha itu. Banyak para ulama mendefinisikan, mengartikannya. Namun saya akan mengambil dari suatu riwayat di mana pada saat itu Rasulullah SAW pernah bersabda di depan para sahabatnya,
Rasulullah bertanya, Innam, pada saat itu Rasulullah bertanya, Atadruna mani ta'id. Kalau diterjemahkan seperti ini, saudara-saudara, antum-antum tahukah siapa orang-orang yang bertobat itu? Para sahabat saling memandang kiri kanan. Akhirnya apa itu? Kemudian salah satu sahabat bertanya, Allahu wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Well, baik. Rasulullah bertanya lagi, aku akan kasih tahu sama antum-antum nih, ciri-ciri orang-orang yang bertobat. Antum mau tahu? Serentak para sahabat menjawab, mau. Oke. Yang pertama, man taba walam yata'alamil ilma falaisa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tetapi dia tidak mau mencari ilmu, maka dia belum termasuk orang-orang yang bertaubat. Ya. Dia bertobat tapi dia tidak mau belajar tentang ilmu syariat, tentang fikih, tentang sejarah Islam. Jadi kita harus tobat dari kebodohan seperti ini. Ada dalam suatu hadis bahwa setan itu lebih takut kepada satu orang yang ahli ayat atau paham agama daripada 1000 orang ahli ibadah. Banyak ahli ibadah tapi dia tidak tahu ilmu. Jangan sampai dia mengadakan sesuatu yang tidak ada syariatnya, yang bid'ah seperti itu. Maka harus belajar, bergaul dengan orang yang beriman, belajar kepada para ulama, kepada guru yang tahu ilmunya. Jadi kalau misalkan antum bertobat tapi antum tidak mau belajar, antum belum termasuk falaisa bita'ibin, belum termasuk orang-orang yang bertobat. Kata Rasulullah. Para sahabat mengangguk, oh gitu. Yang kedua, wa man taba wa lam yattaj fil ibadati falaisa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang-orang yang bertobat. Nah, antum udah bertobat tapi ibadahnya tidak ada peningkatan, wajib aja. Itu pun wajib sholatnya nggak tepat waktu lagi. Orang yang bertobat itu terlihat dia akan terus ada grafik